Shalom. Papa Mama, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, tak terasa kita sudah berada pada minggu sengsara yang keempat. Dan 7 minggu berturut-turut kita ada dalam masa raya sengsara Kristus. Di bawah tema minggu ini, teladan merendahkan diri dan melayani. Teladan merendahkan diri dan melayani. Yohanes 13 ayat 1-20 tidak asing lagi bagi kita. Pemaham saudara yang terkasih, mengawali perenungan atau khotbah saya angkat ilustrasi singkat. Ya. Ada 2 contoh sederhana saja. Bahwa yang pertama contoh seorang ibu, seorang mama. Semua yang mama pasti mengalami. Mama yang dengan sabar merawat anggota keluarga. Ya, terlebih mama yang melahirkan sejak dari dalam rahim, dia sudah menjaga buah hatinya, ya. Proses kelahiran, dia juga mempertahankan hadirnya kehidupan melalui kelahiran buah hatinya, dan itu proses yang tidak mudah. Orang tua bilang melahirkan itu seorang mama mempertahankan nyawanya. Jadi antara mati dan hidup, begitu ya mama, tidak mudah. Setelah itu, setelah anak lahir, seorang ibu atau mama harus dengan sabar merawat. Jadi merawat itu pun mesti sabar. Kenapa sabar? Sekalipun lelah, setelah seharian bekerja tanpa mengeluh, ya, atau tanpa mencari imbalan dari apa yang dikerjakannya, tidur malam mungkin saja terganggu karena harus ganti popok bayi dan seterusnya, dan itu tidak mudah. Pemaham saudara yang terkasih, ini sedikit kesaksian pribadi. Kalau saya juga pernah punya ART, asisten rumah tangga. Jadi waktu itu saya bilang ke anak-anak, setelah tanpa asisten rumah tangga, saya bilang anak-anak jangan lawan, karena apa yang dikerjakan oleh kakak kemarin itu, katakanlah pembantu rumah tangga, itu yang dikerjakan mama setiap hari sudah, saat tanpa dia lagi. Karena itu anak-anak selalu boleh melawan, dengar-dengaran. Nah, Papa saudaraku yang terkasih, tidak mudah. Artinya bahwa contoh melalui ilustrasi ini, saya yakin semua kita setuju. Tidak mudah melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama dalam mengurus anak-anak. Ya, melayani dengan penuh cinta kasih, memberi perhatian sepenuh-penuhnya, bukan hanya sekian persen, 100%. Mencurahkan tenaga untuk memenuhi kebahagiaan anak-anak. Kadang kalau daging ayam tinggal beberapa potong pas anggota rumah tangga, biasanya mama itu merelakan untuk yang bagian bagus-bagus untuk anak-anaknya. Begitu ke tidak ya? Yang bagian paha untuk anak, bagian dada untuk anak, ya, atau untuk suami, ya, biasa gitu ya. Mama merelakan biar mama dapat yang kaki saja. Ya. Papa mama saudara-saudariku yang terkasih, itu contoh. Anak-anak di saat tertentu bermain lumpur, pulang pakaiannya kotor, bernoda sana sini, mama cuci. Biar sambil mungkin ngomel-ngomel sedikit, tapi tetap cuci sampai bersih, walau mandi keringat dan kelelahan saat mencuci. Nah, demikian seorang mama melayani dengan penuh kasih, beri perhatian, curahkan tenaga untuk kebahagiaan atau kebutuhan anggota keluarga. Sama seperti Yesus yang melayani murid
dengan rendah hati. Meskipun dia adalah Tuhan, dia adalah guru, tetapi dengan kerendahan hati dia melayani melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Pemahaman saudara yang terkasih, itu contoh pertama. Contoh kedua, seorang guru. Guru di sekolah selalu memperhatikan perkembangan murid-muridnya. Begitu tidak? Yang guru pasti mengalami. Dia meluangkan waktu ekstra untuk membantu mereka yang kesulitan. Tidak peduli betapa berat tugas itu. Seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Seorang guru di sekolah juga membasuh kehidupan murid-muridnya dengan penuh cinta, penuh perhatian, tanpa mencari pengakuan, mencari penghargaan, hanya semata-mata untuk kebaikan dan masa depan murid-muridnya. Kekasih Tuhan, kedua contoh yang saya angkat tadi menggambarkan bagaimana sikap melayani. Sikap melayani dengan rendah hati, melayani dengan penuh kasih, tanpa pamrih, dan dengan fokus yang jelas untuk menolong. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dan masih banyak contoh lainnya. Kita lihat tenaga medis, dokter, perawat, ya, dan banyak contoh lain. Bukankah dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita sering temui dan tidak bisa dipungkiri, banyak orang, banyak pemimpin bersikap bos, minta dilayani bukannya melayani. Banyak contoh nyata membuktikan bahwa kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, bernegara masa kini makin sulit ditemukan orang yang mau merendahkan diri untuk melayani. Pemaham saudara yang terkasih, dunia sekarang ini mendorong orang untuk berkompetisi dan bersaing dengan sesama, saling sikut dan sikat, saling menyalahkan dan menghancurkan, saling menggigit bahkan menelan, saling memaksa. Orang hanya peduli dengan diri sendiri dan senang merendahkan sesamanya, bahkan kalau perlu mengorbankan sesama demi kepuasan diri sendiri. Di tengah dunia saat ini tidak bisa dipungkiri, tampaknya makin sulit mencari orang yang mau merendahkan diri. Sebaliknya, orang makin senang menonjolkan diri dan menjaga gengsi. Sementara itu di sisi lain tidak sedikit juga orang yang merasa gagal dalam berkompetisi dan gagal bersaing yang kemudian jadi rendah diri. Apa bedanya dikasih? Untuk memperalat dan memperdaya orang lain, melainkan untuk melayani kepentingan banyak orang, untuk menunjukkan kasih bagi orang lain. Pemaham saudara yang terkasih, setelah Yesus membasuh kaki para murid, dia mengenakan pakaiannya dan kembali duduk, kembali ke tempat duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini disebut sama dengan pengosongan diri Yesus. Kalau kita bandingin dengan Filipi 2 ayat 5-11 tentang pengosongan diri. Ada pola pelayanan, kalau kita kenakan pada huruf, dia berbentuk huruf V. Ya, V kan begini. Dari atas kita tulis V, dari atas turun ke bawah, naik lagi ke atas. Pertama saudara yang terkasih, dari tempat semula, tempat yang maha tinggi, Yesus merendahkan diri, turun ke posisi rendah serendah-rendah, lalu kembali ke tempat semula. Yesus yang mengosongkan diri, meninggalkan kesetaraan dengan Allah untuk turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba untuk kemudian ditinggikan. Kekasih Tuhan, peristiwa pengosongan diri itu diperagakan langsung oleh Yesus dalam peristiwa
pembasuhan kaki para murid. Ia adalah guru, tetapi ia mau merendahkan dirinya menjadi hamba yang membasuh kaki para muridnya. Lalu ia kembali ke posisi semula untuk kembali menjadi guru dan mengajar para muridnya. Apa yang dia ajarkan? Ada dua hal. Yesus mengajarkan dua hal. Yang pertama, untuk saling melayani, mengikuti teladannya. Ayat 14 dan ayat 15. Yaitu memiliki kerendahan hati dan peduli terhadap kebutuhan sesama. Dia katakan di situ, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus yang merupakan Tuhan, Tuhan dalam tanda kutip, ya, yang seharusnya dilayani, berlaku sebagai hamba yang melayani. Justru dia memberikan teladan melayani dengan cara merendahkan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari, apa yang Yesus ajarkan? Ayat 34 kelanjutan dari teks ini, untuk saling mengasihi dengan cara yang baru. Bagaimana mengasihi dengan cara baru? Perintah Yesus untuk mengasihi satu sama lain adalah sesuatu yang sudah lama ada, tetapi yang baru adalah kualitas dan cara mengasihinya. Kualitas dan cara mengasihi yang dimaksud adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Umpama saudara yang terkasih, kasih seperti yang Yesus sudah tunjukkan, itu kasih yang bagaimana? Yang rela berkorban, yang rela memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan, yang selalu ingin memberi kebaikan tanpa mengharapkan dapat sesuatu dari kebaikan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita teladani sikap Yesus yang mau merendahkan diri untuk melayani dan menyatakan kasih kepada sesama, sehingga semua orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Pemahaman saudara yang terkasih, karena itu identitas dan ciri khas kekristenan kita adalah kasih. Omong kosong, dia bilang dia orang Kristen kalau dia tidak mengasihi. Dia hanya mau bermusuhan saja. Dia tidak mau memaafkan. Itu omong kosong. Pemahaman saudara yang terkasih, menjalani hidup ini dengan fokus yang jelas, bukan hanya menghindarkan kita dari penyesalan di masa depan ketika ajal menjelang, tetapi juga memampukan kita untuk peka melihat bahwa di sepanjang hidup ini ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan hanya untuk kita kerjakan, tetapi juga untuk kita selesaikan dengan baik. Karena itu teladan Yesus yang tidak tergeser dari fokus hidupnya, tidak sekalipun dia bergeser dari fokus, di mana dia masih peduli untuk meneladankan kasih kepada para murid, sekalipun bayang salib itu sudah di dekatnya. Pemahaman saudara yang terkasih, ada yang begitu, yang mesti ada lah. Sekalipun kita semua menghadapi segala bentuk penderitaan, tetapi tuntutan untuk mengasihi itu mutlak. Kekasih-kekasih Tuhan, jalani hidup dengan cara pandang baru dalam kerangka misi ilahi atas hidup kita. Allah mengasihi kita, tapi apakah kita juga telah mengasihinya? Bahkan akan terus mengasihinya sampai akhir? Atau mungkin jalan-jalan ketong sedikit bersumur, ya. Tuhan Yesus lelah dengan segala pergumulan hidup penderitaan. Sudahlah Tuhan, karena itu sangat disayangkan bahwa ada orang Kristen yang menemui jalan buntu. Dia bilang, biar jangan potong saja, ya.
gantung diri di bawah pohon mawar dan habiskan kehidupannya, habisi nyawanya dengan baygon dan lain-lain. Sangat disayangkan. Bapak-bapak saudara yang terkasih, kiranya melalui perayaan kesengsaraan bahkan kematian Kristus di tahun ini tidak sekedar kita lakukan secara seremonial, tetapi semua itu mengingatkan kita untuk kembali menumbuhkan keberanian menjalani hidup dengan fokus yang jelas, sebagaimana Yesus menjalani hidupnya sampai akhir. Mari kita mencatat beberapa hal penting di akhir perenungan. Yang pertama, memiliki ketulusan hati dan cinta kasih yang besar dalam mengasihi dan melayani sesama seperti yang Yesus lakukan. Pelayanan dari orang-orang yang memiliki ketulusan hati dan cinta kasih yang besar itu akan bermakna baik, membuahkan kebaikan. Orang-orang seperti itu tidak sombong. Orang-orang seperti itu tidak rebut. Sebab apabila tidak ada ketulusan hati tanpa kasih yang besar, maka apa saja yang dilakukan akan berdampak perpecahan, bahkan menimbulkan konflik dan rantai kekerasan tak berujung. Sebab kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lain, dan seterusnya turun-temurun akan ada tindakan balas dendam satu terhadap yang lain, menimbulkan perpecahan di mana-mana jika tanpa kasih yang besar. Yang kedua, pemahaman sebagai murid Yesus harus meneladani Sang Guru Agung Yesus Kristus untuk memiliki kerendahan hati seperti Yesus, tidak menonjolkan diri sekalipun ada prestasi-prestasi yang diraih. Kehidupan yang kita jalani hanya semata-mata dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya untuk kemuliaan diri atau demi kehormatan diri. Sebab selalu diyakini segala bentuk prestasi yang diraih adalah anugerah Allah, bukan karena hasil usaha, bukan perjuangan diri sendiri. Dengan demikian orang-orang yang rendah hati seperti itu akan melakukan berbagai bentuk pelayanan bagi sesama dengan penuh cinta kasih, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati. Bapak saudara yang terkasih, yang ketiga, jadilah hamba yang melayani, bukan tuan, bukan bos. Seorang hamba akan mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan tuannya, bahkan tidak peduli dengan kesenangan dirinya sendiri. Itu hamba gitu ya, budak. Seorang hamba sering mengorbankan pikiran, mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga dan segala-gala untuk menyenangkan sang tuan, tanpa peduli pada dirinya sendiri. Karena itu kekasih Tuhan, kita semua dipanggil, Bapak, Mama, Saudara dan saya, kita dipanggil meneladani Tuhan Yesus yang memiliki hati hamba, mempersembahkan segenap hidup bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kita terhadap sesama. Kita semua dipanggil melayani sesama atas dasar kasih yang tulus seperti Yesus Kristus. Karena kasihnya yang besar akan dunia, karena itu dia rela datang ke dalam dunia, menderita bahkan mati di kayu salib, supaya kita semua diselamatkan dari dosa bahkan maut. Sebagai apapun kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan, mari kita jalani, mari kita kerjakan dengan ketulusan hati sebagai hamba yang melayani seperti Yesus Kristus rela mengosongkan dirinya, tanggalkan dan tinggalkan tahta kekudusannya, datang ke dalam dunia, relakan diri sebagai hamba agar kita semua diselamatkan. Yang terakhir, tindakan pembasuhan kasih itu tanda pentahiran atas dosa kita. Yesus sudah melakukan pembasuhan kaki bagi murid-muridnya, bagi murid masa itu dan masa kini, Bapak, Mama dan saya. Karena itu sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus masa kini, kita dipanggil untuk datang kepadanya, bukan kepada yang lain-lain, kepada Yesus satu-satunya sumber keselamatan dan hidup yang kekal.
Di dalam Dia ada pengampunan atas segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Tetap percaya kepadanya. Jangan pernah berpaling dari Yesus kepada berbagai pilihan lain di luar Yesus. Sebab hanya satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus satu-satunya yang sudah merelakan diri menderita, mati, mencurahkan darahnya, menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa. Di dalam dan bersama Dia, kita nikmati pengampunan dan keselamatan kekal. Karena itu tidak ada kata terlambat bagi Yesus jika kita mau datang kepadanya. Dia bersedia, Dia setia menanti. Bahkan yang mau bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Tobat, dia bukan tomat. Beda, tobat bertobat. Bukan tomat. Kalau tomat itu tobat lalu kumat lagi. Ini hari ini bertobat, menangis terpelai. Besok kumat lagi. Lusa menangis lagi, bertobat, tulang kumat lagi. Tentu tidak demikian. Beri diri melayani dengan ketulusan hati di berbagai kehidupan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong kita semua, memberkati